mitos Jawa yang masih dipercaya. Pernah tidak kamu bertanya-tanya tentang suatu hal? Kenapa tiap main ke rumah nenek atau kakek di desa, mereka pasti cerita soal pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan? Padahal cerita mereka ya kemungkinan tidak masuk akal. Namun kakek nenek yang orang Jawa Tulen itu percaya betul dengan mitos yang ada itu. Bicara Jawa dan mitos memang seperti sayur dan garam, kurang lengkap tanpa salah satunya. Jawa memang terkenal akan kepercayaannya terhadap mitos-mitos. Nah, di antara mitos-mitos tersebut, saya akan coba bahas di video kali ini. Yang pertama, bersiul saat malam hari konon bisa mengundang setan. Tidak ada yang tahu dasar dari mitos ini apa. Namun, kalau bicara soal etika kesopanan, tentu tidak etis kalau kamu bersiul di malam hari. Bersiul di malam hari jelas mengganggu waktu istirahat tetangga kanan kiri rumahmu. Mungkin alasan kenapa bisa jadi mengundang setan adalah karena suasana kampung orang Jawa zaman dahulu terkenal sunyi dan sepi. Siulanmu dianggap seram karena memecah keheningan di malam hari. Selain itu, bersiul juga dianggap sebagai cara berkomunikasi dengan makhluk halus. Yang kedua, duduk di atas bantal dipercaya bisa membuat bisulan. Mungkin mitos ini sejatinya difungsikan sebagai pembatas dalam hidup manusia. Maklum, orang Jawa sangat menjaga keharmonisan hidup mereka. Bantal itu tempatnya di kepala, bukan tempat untuk diduduki. Karenanya sangat tidak sopan jika kamu mendudukinya. Bisa jadi, bakal bisulan dimunculkan sebagai bahan buat menakut-nakuti agar bantal tidak digunakan sebagai alas duduk. Tetapi jika bicara soal medis, bantal yang kotor dan tidak pernah dibersihkan memang bisa membuat jerawatan dan bisulan. Jadi secara teknis, tidak salah juga mitos ini. Yang ketiga, tidak boleh makan di depan pintu, terutama untuk wanita yang masih jomblo. Jodoh kalian akan susah datang. Kalau bicara soal logis tidak logis, tentu saja tidak ada hubungannya antara kejombloan dan makan di depan pintu. Mungkin adanya mitos cewek tidak boleh makan di depan pintu itu memiliki hubungan dengan norma kesopanan, terutama norma kesopanan orang Jawa zaman dahulu. Makan di depan pintu tidak sopan karena menghalangi jalan keluar masuk orang-orang. Dan kalau wanita dipandang tidak sopan, laki-laki juga tidak akan memilihnya menjadi calon istri. Yang keempat, anak kecil dilarang keluar habis maghrib. Nanti digondol wewe gombel. Nah, ini salah satu mitos kental yang juga berhubungan dengan waktu maghrib. Mitos ini didasari banyaknya anak kecil yang tidak pulang saat main kemalaman. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, orang Jawa percaya bahwa waktu maghrib adalah saat dimana setan-setan mulai keluar gentayangan. Karenanya, anak kecil dilarang untuk keluar bermain pada jam-jam ini.
Kalau ada anak yang nekat melanggarnya, bisa-bisa dia akan diculik oleh gombel dan tidak dilepas pulang kecuali sesajen sudah disuguhkan. Yang kelima, tidak boleh memotong kuku di malam hari. Kata orang Jawa bisa bikin keluarga terdekatmu meninggal. Entah apa yang jadi dasar mitos ini. Mungkin karena zaman dulu belum ada penerangan yang memadai. Karenanya, memotong kuku di malam hari sangat berisiko tinggi. Apalagi zaman dulu, juga belum ada gunting kuku. Mereka menggunakan pisau atau gunting yang jelas-jelas bahaya untuk memotong kukunya. Namun kalau kata orang Jepang, menggunting kuku bisa berbahaya karena dianggap mengganggu arwah gentayangan. Potongan kukumu membawa sedikit pecahan jiwamu. Karenanya, arwah-arwah di sekitaran bisa terganggu dan menyerangmu. Yang keenam, menyapu tidak bersih. Hati-hati jodohmu berewokan. Itu khusus untuk wanita tentunya. Bisa jadi mitos ini didasari oleh budaya zaman dulu. Bagi orang-orang Jawa yang hidup di zaman dulu, orang Priwo itu cenderung identik dengan sosok yang jahat. Cobalah kalian tengok penggambaran film-film berlatar Jawa kuno. Orang jahatnya kebanyakan berewokan. Nah, hal inilah yang mungkin dikait-kaitkan dengan mitos tersebut. Kalau nyapumu tidak bersih dan dapat jodoh orang jahat, siapa yang tidak takut? Karenanya, hal ini ampuh digunakan sebagai motivasi agar kalau bersih-bersih di rumah benar-benar memperhatikan kebersihannya. Yang ketujuh, tidur menjelang maghrib bisa membuat kamu jadi gila. Kamu pasti pernah ketiduran atau sengaja tidur saat menjelang maghrib. Namun saat bangun tiba-tiba jadi linglung dan pusing. Hal ini sudah dipercaya sejak lama oleh orang Jawa. Bahkan sudah jadi mitos yang dipercaya oleh mereka. Bisa jadi hal ini karena adanya perbedaan persepsi tidur yang diterima oleh otak. Akhirnya, otak jadi pusing dan linglung menangkap kondisi di sekitar yang biasanya ketika bangun sudah pagi. Namun, kalau bicara soal kepercayaan, salah satu hal yang membuat tidur menjelang maghrib dilarang adalah karena saat itu adalah saat setan mulai keluar gentayangan. Pikiranmu bisa terganggu karenanya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dilarang pergi ke pantai selatan dengan menggunakan pakaian berwarna hijau. Bisa jadi alasannya adalah karena alasan keamanan. Ya, warna hijau yang kamu pakai akan menyulitkan tim SAR dalam melakukan pencarian kalau kamu terseret ombak. Maklum, ombak di pantai selatan memang terkenal ganas dan tidak bisa diduga. Sedangkan alasan lainnya yang juga dipercaya orang-orang sekitar, karena warna hijau identik dengan warna keraton Nyi Roro Kidul. Kamu yang bermain ke pantai selatan mengenakan baju berwarna hijau akan dibawa oleh Nyi Roro Kidul melalui ombaknya dan akan dijadikan prajurit di istananya. Itulah beberapa mitos di Jawa yang sampai sekarang masih dipercaya. Bagaimana? Apa kalian punya mitos lain yang belum dituliskan? Silahkan ditulis di kolom komentar.
Siapa tahu mungkin nanti bisa dijadikan bahan materi untuk video-video selanjutnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini.